Syafiq Fuadia NIM 183300065. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal dari mata kuliah Sistem Pakar dengan dosen pengampu Ibu Yurmarlin MZ Fkom NTB Enkom. Judulnya adalah aplikasi sistem pakar berbasis Android untuk diagnosis penyakit GERD dengan metode Kertenli Faktor. Diambil dari Jurnal Ilmiah Teknologi dan Rekayasa tahun 2019, penulis Maulida Nur Ashifa. Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan suatu aplikasi sistem pakar yang dapat digunakan untuk mendiagnosis penyakit GERD akut maupun kronis. Subjek penelitian 30 orang pasien penderita penyakit GERD. Asesmen datanya, pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, yaitu wawancara dan studi pustaka. Wawancara dilakukan dengan Dr. Elma Cita untuk mendapatkan nilai Kertenli Faktor atau nilai kepercayaan ahli dari masing-masing gejala untuk perhitungan nilai diagnosis sehingga menghasilkan kategori penyakit seperti akut atau kronis yang diderita oleh pengguna. Berikut ini adalah flowchart dari metode penelitian. Yang pertama ada flowchart dari Kertenli Faktor seperti ini, dan yang kedua adalah flowchart dari aplikasi itu sendiri. Seperti ini, bisa dilihat di layar. Berikut ini adalah langkah-langkah penelitian dari jurnal dan juga hasil dari penelitian yang didapat di jurnal. Bisa dilihat di layar berikut ini. Kesimpulannya, berdasarkan uji coba tersebut diperoleh informasi bahwa terdapat perbedaan hasil diagnosis. Contoh perbedaan hasil diagnosis tersebut seperti pada hasil diagnosis menggunakan aplikasi menyatakan pasien nomor 4 menderita penyakit GERD kronis, namun hasil diagnosis dokter menyatakan bahwa pasien tersebut menderita penyakit GERD akut. Perbedaan hasil diagnosis berikutnya terdapat pada pasien nomor 11, 12, 13, 22, dan 24. Perbandingan hasil diagnosis aplikasi sistem pada pakar dengan hasil diagnosis dokter sebesar 80% karena terdapat 6 data yang berbeda dari 30 data yang tersedia. Untuk jurnal yang kedua yaitu penerapan metode Kertenli Faktor pada diagnosa penyakit syaraf tulang belakang yang diambil dalam jurnal ilmiah Vivo tahun 2018. Tujuan penelitian ini adalah untuk membantu dan mempermudah masyarakat dalam mendiagnosa penyakit syaraf tulang belakang dapat menggunakan metode Kertenli Faktor pada sistem pakar diagnosa penyakit syaraf tulang belakang. Subjek penelitiannya adalah pasien dengan penyakit syaraf tulang belakang. Sedangkan asesmen datanya adalah data yang dikumpulkan yaitu melalui wawancara, observasi, dan mengumpulkan dokumen terkait penyakit syaraf tulang belakang yang dilakukan di Poli Syaraf RSUD Abdul Modok Lampung. Berikutnya adalah metode penelitian Kertenli Faktor. Kertenli Faktor merupakan metode yang mendefinisikan ukuran kepastian terhadap fakta atau aturan untuk mengembangkan keyakinan seseorang pakar terhadap masalah yang sedang dihadapi. Berikut ini adalah flowchart untuk alur sistem. Bisa dilihat pada gambar. Penelitian ini terdiri dari beberapa tahap, yaitu pengumpulan data, identifikasi masalah, rancangan sistem, analisis sistem, implementasi sistem, dan pengujian. Setelah semua tahapan telah selesai, selanjutnya dilakukan dokumentasi, pelaporan, dan publikasi. Berikut ini adalah hasil penelitian yang didapat pada jurnal. Hasil pengujian dengan uji coba pada sejumlah memasukkan yang dilakukan didapatkan bahwa pengujian pertama sesuai dengan yang diharapkan, yaitu jika gejala yang dipilih hanya satu, maka sistem tidak dapat memproses dan hasilnya adalah tidak berpenyakit. Pengujian kedua didapatkan hasil sistem tidak menampilkan jenis penyakit karena gejala yang diinputkan hanya satu. Pada pengujian ketiga, sistem memberikan hasil sesuai dengan perhitungan manual. Untuk jurnal yang ketiga, judulnya aplikasi menentukan jenis permainan untuk perkembangan anak usia 0-6 tahun. Penulisnya Elisa Gustiwahyuni dan Emma Retno Bukiratun.
Tujuan penelitian untuk menentukan jenis permainan untuk perkembangan anak usia 0-6 tahun. Subjek penelitiannya beberapa contoh permainan anak-anak dan asesmen datanya studi literatur berdasarkan penelitian-penelitian yang dilakukan sebelum-sebelumnya. Metode penelitian Kertenifaktor merupakan salah satu metode yang digunakan untuk penalaran non-monotonis. Faktor kepastian menyatakan kepercayaan dalam sebuah kejadian atau fakta berdasarkan bukti atau penilaian pakar. Ini adalah gambar kombinasi aturan kepastian dan use case diagram. Ini adalah hasil yang terdapat pada jurnal. Kesimpulan disimpulkan bahwa anak dalam keadaan normal dan mampu melakukan kegiatan di semua kondisi di usianya, dan hasil diagnosa sistem ini disinkronkan dengan pengetahuan pakar, yaitu dokter spesialis anak yang mengatakan bahwa untuk kondisi anak Sira Natania umur 11 bulan ini memang tepat bahwa anak dalam keadaan normal, dan jenis permainan yang tepat adalah permainan yang dapat dipegang dan digerakkan. Permainan ini dapat meningkatkan gerak motorik kasar dan meningkatkan motorik halus karena anak akan berusaha mengikuti gerak mainan dan berusaha menggapai mainan tersebut. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.